Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial penggunaan aplikasi Excel akuntansi masjid oleh kelompok 199 KKM Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2020. Sebelum menuju ke inti tutorialnya, mungkin beberapa dari kita masih awam mengenai akuntansi. Untuk itu, kami jelaskan akuntansi secara garis besarnya. Secara garis besar, akuntansi adalah aktivitas mencatat dan mengolah data transaksi keuangan menjadi sebuah laporan keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut akan berisi data-data dan informasi-informasi keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Untuk keseragaman dan mempermudah interpretasi data dan informasi keuangan, akuntansi menggunakan persamaan dasar sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Selanjutnya, modal dapat dijabarkan lagi menjadi modal awal ditambah pendapatan dikurang beban. Dalam persamaan dasar ini, jika kelompok akun termasuk pada variabel yang berada di sebelah kiri, maka akan mempunyai saldo normal di debit, sedangkan untuk sebelah kanan akan memiliki saldo normal di kredit. Melihat gambaran besar akuntansi, pasti terlintas di pikiran kita, apakah akuntansi masjid ini penting? Jawabannya tentu saja penting. Terlebih lagi mengingat proses keuangan atau alur keuangan dari masjid sendiri adalah penerimaan infak atau sodakoh yang diamanahkan dari pemberi infak kepada pengurus masjid. Tentu saja hal tersebut membutuhkan laporan yang lebih akuntabel dan lebih terperinci untuk pertanggungjawaban penggunaan infak atau sodakoh tersebut. Lalu, hal apa saja sih yang harus kita persiapkan agar video ini lebih efektif? Yang pertama, tentu saja, daftar transaksi keuangan masjid dalam satu periode. Kalau tidak ada daftar transaksinya, kita mau masukin apa coba? Hehehe. Yang kedua adalah aplikasi Excel akuntansi masjid yang telah diunduh melalui tautan yang berada di description box, serta tidak ketinggalan teh dan cemilan untuk menemani Bapak dan Ibu agar lebih fokus dan lebih semangat menonton video ini. Jika semua sudah siap, mari langsung saja kita menuju inti video ini, yaitu tutorial penggunaan aplikasi Excel akuntansi masjid. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN dari kelompok KKM 199. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penggunaan Microsoft Excel untuk akuntansi keuangan masjid. Langkah yang pertama yaitu mengisi identitas masjid. Identitas masjid terdiri dari nama masjid, kemudian alamat, kota atau kabupaten, dan akhir tahun buku. Kemudian untuk petugas akuntansi diisi dengan nama dan NIK, dan ketua yayasan diisi dengan nama dan NIK juga. Di bawah identitas masjid terdapat beberapa menu untuk laporan keuangan. Yang pertama yaitu anggaran, kemudian jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan aktivitas, neraca, laporan arus kas, dan executive information summary. Selanjutnya, kita akan mengisi bagian anggaran. Kita klik menu ini, maka akan tampil seperti ini. Di sini kita hanya perlu mengisi kolom-kolom yang berwarna hijau, sedangkan kolom yang berwarna orange tidak perlu diisi. Untuk kolom nama program, kami menyediakan beberapa contoh program
Untuk contoh-contoh ini bisa disesuaikan, nanti di akhir video akan saya jelaskan. Kemudian nama kegiatan diantaranya, kode akun. Untuk pengisian kode akun akan saya jelaskan nanti ketika contoh pengisian, dan anggaran diisi angka sebesar anggaran. Selanjutnya, apabila kita sudah selesai melakukan pengisian di sheet anggaran ini dan kemudian kita melakukan jurnal untuk realisasi, maka secara otomatis di sheet ACE atau Executive Information Summary ini akan terisi juga. Di sini menampilkan diagram seperti ini. Untuk yang berwarna biru, ini adalah anggaran, sedangkan untuk yang berwarna merah adalah realisasi. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh pengisian untuk sheet anggaran. Sebelumnya saya akan memperlihatkan contoh mengenai laporan keuangan dari sebuah masjid. Di sini ada data mengenai saldo kas, kemudian penerimaan, ada rincian penerimaan, kemudian pengeluaran dan rincian-rinciannya, dan yang terakhir ada sisa kas atau tabungan. Untuk data-data ini kita anggap bahwa ini adalah penerimaan dan pengeluaran atau transaksi yang terjadi selama 1 tahun. Kemudian di bagian sebelah kanan ini sudah saya sesuaikan ke akun-akun yang ada di aplikasi Excel yang akan kita pakai nanti. Jadi misalkan di sini ada contohnya infak kotak besar, akan saya masukkan sebagai infak ibadah wajib dan sunnah lainnya, kemudian infak kotak Jumat, infak parkir, saya masukkan sebagai penerimaan parkir. Kemudian di bagian pengeluaran contohnya ada data atau pengeluaran berupa pembelian gula pasir dan pembelian air mineral, saya masukkan sebagai kebutuhan rumah tangga. Kemudian ada beban umum, beban SDM dan lain-lainnya. Kemudian selain itu ada juga dokumen anggaran. Dokumen anggaran ini biasanya dibuat di awal tahun untuk 1 tahun ke depan berupa penganggaran mengenai pendapatan dan beban. Di sini pendapatan dianggarkan sebesar 9.500.000 dengan rinciannya sebagai berikut ini. Kemudian beban sebesar 5 juta sekian. Rinciannya juga sebesar ini. Dan sisa saldo. Kemudian selain itu juga ada data mengenai saldo awal milik masjid. Seperti ini ada data kas, kemudian bangunan masjid. Ini berupa data-data mengenai aset yang dimiliki masjid di awal tahun. Ini antara debit dan kreditnya harus seimbang. Seperti itu. Kemudian sekarang kita lanjut untuk mengisi di sheet bagian jurnal. Anggaran, mohon maaf. Di sini kita klik lagi. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu sudah saya masukkan data-data yang ada di masjid tadi di dokumen anggaran yang ini. Ini sudah saya pindahkan ke bagian sini. Nah, untuk cara pengisiannya sendiri yang pertama yaitu untuk nama program. Di antara 6 ini bisa dipilih salah satunya yang sesuai. Misalkan tadi untuk infak kotak besar itu saya masukkan sebagai program Ziswaf, kemudian nama kegiatannya juga saya ambil yang Ziswaf. Ini juga ada nama kegiatan yang lain bisa disesuaikan. Kemudian untuk pengisian kode akun caranya adalah kita ketikkan kata kunci terlebih dahulu, kemudian kita pilih akun yang sesuai. Misalkan tadi infak kotak besar, akan saya masukkan sebagai akun infak ibadah wajib dan sunnah ya. Itu saya ketikkan dulu kata kuncinya infak, kemudian kita klik, maka akan muncul banyak akun-akun terkait mengenai infak. Kemudian kita pilih salah satunya yang sesuai, misalkan di sini infak ibadah wajib dan sunnah lainnya, seperti itu. Kemudian untuk anggarannya tadi sebesar 2.400.000, kita masukkan di sini 2.400.000. Kemudian
Untuk anggaran-anggaran yang lain seperti ada infak kotak Jumat, infak parkir, infak sholat Idul Adha, infak sepatu. Ini juga sudah saya masukkan. Untuk programnya sama semua program Ziswaf. Kemudian nama kegiatannya ada sholat Jumat, ada pemanfaatan lahan parkir, Idul Adha, dan operasional. Kode akunnya juga sudah saya sesuaikan, cara pengisiannya juga sama. Kita ketikkan kata kuncinya lalu kita pilih. Misalkan ini lagi contoh untuk parkir ya. Kita ketik parkir, kemudian kita pilih ini, kita pilih yang penerimaan parkir seperti itu. Selanjutnya untuk akun-akun beban, di sini ada kebutuhan rumah tangga, beban umum dan administrasi lainnya dan lain-lain, ada beban konsumsi, ATK. Seperti itu kita masukkan misalkan di sini nama programnya manajemen dan umum. Kita pilih, kemudian untuk nama kegiatannya kita pilih yang operasional, kemudian kode akunnya kita pilih yang kebutuhan rumah tangga dan kita masukkan jumlah anggarannya. Seperti itu. Kemudian setelah kita selesai mengisi bagian anggaran masjid ini, kita cek di bagian ACE-nya, kita klik. Nah, agar muncul tampilan seperti ini, caranya adalah dengan mengklik kanan bagian sini, kemudian kita klik refresh. Maka nanti akan memunculkan data diagram seperti ini. Ini baru muncul anggarannya ya. Untuk realisasinya belum ada karena kita belum memasukkan datanya. Seperti itu. Ini untuk monitoring kinerja per programnya. Sedangkan untuk monitoring kinerja per kegiatannya ada di sebelah kanannya ini. Ini. Kita klik kanan lagi, kita refresh. Ya, seperti ini akan muncul monitoring kinerja per kegiatannya. Seperti itu untuk pengisian bagian sheet anggaran. Oke, setelah kita selesai melakukan pencatatan di bagian anggaran tadi, selanjutnya yaitu kita melakukan pencatatan transaksi atau penjurnalan di bagian jurnal. Kita klik menu jurnal, maka akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat beberapa kolom di sini. Yang pertama yaitu tanggal. Untuk tanggal kita isi manual, tanggal terjadinya transaksi, kemudian nomor bukti dan uraian juga dilakukan pengisian dengan cara manual. Di sini ada jenis dana, ada 3 jenis dana yaitu tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Kemudian ada pokja atau kelompok kerja. Ini untuk kelompok-kelompok kerja di masjid apabila sudah ada atau telah dibentuk dan dapat dilakukan penyesuaian isiannya. Kemudian bagian program, kegiatan sama seperti di bagian anggaran. Kemudian sisi kiri debit dan sisi kanan kredit ini untuk melakukan pencatatan jumlah angka atas transaksi yang terjadi, dan debit dan kredit ini harus seimbang. Kemudian di sini ada kolom arus kas. Untuk kolom arus kas adalah untuk mengidentifikasi apabila terjadi transaksi berupa kas, baik itu kas masuk ataupun kas keluar, diidentifikasi termasuk ke dalam aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh pengisian dari sheet jurnal. Kita lihat kembali contoh laporan keuangan. Ini yang pertama dilakukan adalah kita akan menjurnal bagian saldo awal dari kas, yaitu berupa aset dan ekuitas di sini ya. Ini sisi debit dan kreditnya setelah dijumlahkan sudah seimbang. Kemudian bagian transaksinya di sini, bagian pengeluaran sudah saya kelompokkan atau saya sesuaikan dengan akun-akun yang ada di aplikasi Excel. Misal di sini pembelian gula pasir dan air mineral saya masukkan sebagai kebutuhan rumah tangga. Kemudian sablon, kaos, dan sewa sound system saya masukkan sebagai akun beban umum dan lain-lain. Nah, nanti di penjelasan akan saya jelaskan cukup salah satunya saja. Misalkan untuk kebutuhan rumah tangga saya ambil contoh mengenai perawatan taman bulan Juli 2020.
Kemudian untuk beban non SDM, saya ambil contoh pembelian 15 buah umbul-umbul seperti itu. Oke, kita kembali ke Excel. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah mengisi. Jadi pertama kita lakukan pengisian tanggal, dan untuk saldo awal, nomor buktinya tidak perlu diisi, uraiannya kita isi sebagai saldo awal. Kemudian jenis dananya menyesuaikan, di sini saya pilih terikat permanen. Kemudian untuk kelompok kerjanya dipilih yang bagian keuangan. Kemudian program, manajemen dan umum, dan kegiatan operasional. Untuk pengisiannya sama, kita pilih saja dari pilihan yang ada atau bisa menyesuaikan. Kemudian untuk program dan kegiatan juga sama caranya. Dan untuk bagian kode dan nama akun di sini cara pengisiannya juga sama. Kita ketikkan kata kuncinya terlebih dahulu, kemudian nanti kita pilih yang sesuai. Seperti itu, dan di sini sisi kiri dan sisi kanan harus balance. Sebelum kita mengisi transaksi atau penjurnalannya, kita terlebih dahulu harus memahami mengenai konsep dasar dari persamaan dasar akuntansi, yaitu saldo normal dari aset dan beban itu adalah di sisi kiri atau di sisi debit. Kemudian untuk utang, modal awal, dan pendapatan itu ada di sisi kanan atau kredit. Jadi ketika aset dan beban bertambah, dia ada di sisi debit. Sedangkan untuk utang, modal awal, dan pendapatan ketika bertambah, maka dia ada di sisi kredit. Dan sebaliknya, ketika aset atau beban ini berkurang, berarti dia ada di sisi kanan atau di sisi kredit. Kemudian untuk utang, modal awal, dan pendapatan ketika dia berkurang, maka dia ada di sisi kiri. Seperti itu, langsung saja kita ke contohnya. Untuk yang pertama, di sini adalah saya ambil yang kebutuhan rumah tangga, yaitu berupa perawatan taman sebesar 1.500.000. Pengisiannya kita masukkan tanggal transaksinya, kemudian nomor buktinya, kemudian uraiannya kita tuliskan perawatan taman dan lain sebagainya menyesuaikan. Kemudian jenis dananya kita pilih yang tidak terikat. Untuk jenis dana ini sendiri, contoh dari terikat temporer adalah seperti misalkan infak yang digunakan untuk kegiatan masjid, misalkan pembangunan masjid. Itu termasuk ke terikat temporer. Kemudian untuk terikat permanen contohnya adalah zakat, seperti itu. Kemudian misalkan kelompok kerja, kita pilih kelompok kerjanya adalah pemeliharaan masjid. Misalkan kelompok kerja yang sudah bertanggung jawab atau sudah ditunjuk untuk melakukan perawatan taman adalah bagian pemeliharaan masjid. Kemudian program kegiatan menyesuaikan pengisiannya, dan di sini untuk kode dan nama akun kita pilih. Tadi kebutuhan rumah tangga sudah saya klasifikasikan sebagai kebutuhan rumah tangga bebannya. Nah, ketika beban bertambah, berarti dia ada di sisi debit. Ketika beban bertambah, dia ada di sisi debit. Kita masukkan di sini sisi debit 1.500.000 tadi pengeluarannya. Kemudian kas atau aset berkurang. Ketika kas atau aset berkurang, ini dia ada di sisi sebelah kanan atau di sisi kredit. Maka kita tuliskan di sini sisi kredit 1.500.000, dan ini jadi balance. Ketika kita tidak mengisikan bagian debit dan kredit secara benar atau sama, misalkan saya hapus di sini, maka akan ada keterangan tidak balance sebesar 1.500.000 seperti itu. Jadi kita tuliskan supaya balance. Nah, ini ada keterangannya balance. Kemudian untuk bagian kolom arus kas, di sini karena di sini kita mengeluarkan kas, berarti dia masuk ke bagian arus kas yang keluar. Nah, untuk aktivitasnya kita pilih yang aktivitas operasi karena ini masuknya kan ke di antara ketiga pilihan, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk kebutuhan rumah tangga sendiri masuknya ke aktivitas operasi seperti itu. Kemudian untuk contoh yang lain, misalkan tadi ada pembelian 15 buah umbul-umbul, untuk tanggalnya kita sesuaikan, nomor buktinya juga disesuaikan. Kemudian uraian yang kita tulis pembelian 15 buah umbul-umbul, jenis dananya tidak terikat, kelompok kerjanya bagian keuangan, program dan kegiatannya juga sama.
Nah, untuk kode dan nama akunnya, cara pengisiannya juga sama ketika beban bertambah dan kas berkurang. Maka ketika beban bertambah, dia ada di sisi debit sebesar 300.000 pengeluarannya tadi. Kemudian di bagian kas, ketika kas berkurang untuk membayar pembelian ini, maka dia ada di sisi kredit, 300.000 balance. Kemudian di arus kasnya juga masuknya ke aktivitas operasi. Seperti itu. Kemudian untuk contoh dari penerimaan kas ya, misalkan kita di sini ada penerimaan berupa infak sholat Idul Adha. Sudah saya masukkan ke akun sebagai infak kotak Idul Adha sebesar 4 juta di sini. Misal ini ya. Nah, di sini misalkan tanggalnya 31 Juli, kemudian nomor buktinya bisa dimasukkan. Untuk uraiannya kita masukkan penerimaan infak sholat Idul Adha. Kemudian jenis dananya misalkan tidak terikat, kelompok kerjanya penyaluran ZIS, programnya program ZISWAF, kemudian kegiatannya Idul Adha. Kemudian untuk kode dan nama akun, ketika kas bertambah, kita menerima infak, pendapatan bertambah, maka kas berada di sebelah kiri atau di debit. Kemudian ketika penerimaan bertambah atau pendapatan bertambah ada di sebelah kanan atau di sisi kredit ini, pendapatan bertambah di sebelah kanan. Seperti itu. Kemudian untuk arus kasnya berarti arus kas yang aktivitas operasi masuk. Seperti itu contoh pengisiannya. Ketika kita sudah selesai mengisi atau mencatat semua transaksi selama 1 tahun di sini, kita selesai, maka secara otomatis untuk menu-menu yang lain atau alur laporan keuangan yang lain akan sudah otomatis terisi. Misalkan di sini di bagian neraca saldo, kita refresh, maka akan muncul data terbaru yang sudah kita input di bagian jurnal tadi, dan di sini balance ya antara debit dan kreditnya. Kemudian bagian laporan aktivitas, di sini terlihat detail dari laporan aktivitas berupa misalkan di sini penerimaan infak yang sifatnya tidak terikat jenis dananya. Ini dari bagian pendapatan, kemudian bagian beban, total beban sebesar sekian, kemudian ada perubahan aset neto sebesar sekian, dan dari aset neto awal tahun ini aset neto akhir tahun. Kemudian untuk bagian neraca yaitu data berupa aset dan hutang serta aset neto itu juga harus seimbang antara total aset dengan total kewajiban atau liabilitas dan aset neto. Kemudian untuk laporan arus kas di sini juga sudah tersedia langsung besarnya penambahan kas sebesar 4 juta sekian, dari 200 juta menjadi 204 juta sekian. Dan untuk bagian EIS caranya juga sama seperti yang di anggaran, kita klik kanan, kita refresh, maka akan muncul tampilan bagian realisasi yang berwarna merah, besarnya realisasi. Seperti itu. Untuk EIS yang satu juga otomatis. Kemudian yang terakhir adalah buku besar. Di sini ada data buku besar. Misalkan kita pilih di sini beban non SDM, maka akan muncul tampilan beban non SDM. Kemudian ini ada banyak sekali akunnya, tinggal dipilih saja. Misalkan kita pilih kas, maka akan muncul data buku besar kas. Oke, sebelum saya mengakhiri video tutorial ini, saya akan memberikan tambahan informasi mengenai cara untuk menyesuaikan kolom seperti tadi, bagian nama program, nama kegiatan, dan kode akun. Caranya adalah dengan pertama kita klik kanan, kemudian kita pilih unhide, kita pilih yang COA, kemudian OK, satu lagi, unhide lagi, yang bagian ref OK. Nah, di sini adalah sheet mengenai informasi tentang kode dan nama akun. Misalkan kita mau menyesuaikan atau mengubah kode dan nama akun yang sesuai dengan milik masjid masing-masing ya. Caranya kita tulis saja, misalkan di sini kita mau menulis kas di bank. Kita punya kas di bank, kita pilih. Kemudian kita mau ada menu atau akun yang kas saja, kita tulis kas saja di sini seperti ini. Kemudian untuk di bagian ref
Itu mengenai informasi bidang atau kelompok kerja, kemudian program dan kegiatan itu juga bisa kita sesuaikan. Di sini, misalkan di bagian program kita mau nulisnya bikinnya yang namanya manajemen saja. Itu tinggal di-delete saja atau diubah, diketik, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing masjid. Maka otomatis nanti akan berubah. Misal tadi di nama program kita sudah ganti menjadi manajemen. Ini sudah otomatis terganti seperti ini. Kemudian untuk di kode akun, tadi kita yang diubah misalkan kas ya, kita ketikkan kata kuncinya kas. Nah, sudah muncul ini menu atau akun yang kas di bank dan kas. Kita tinggal pilih. Seperti itu untuk cara menyesuaikan sesuai kebutuhan dari masing-masing masjid. Wuhuu! Bagaimana? Mudah bukan untuk mengoperasikan aplikasi Excel akuntansi masjid yang telah didemonstrasikan? Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika ada kritik ataupun saran, dapat disampaikan melalui kolom komentar yang ada di bawah. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.